Ini dia, ini si penghalang dan ini kamu. Ini untuk tanggal 29 Agustus 2025 ya. Kita cek bersama. Jadi seseorang yang menghalangi hubungan kalian ya. Dan kamu nah, iya, 3 pedang, Six of Wands, the lover. Nah, ya, dia sampai hari ini masih merasa bersalah terhadap kamu ya. Dia merasa mengkhianati kamu, dia terluka, dia sakit hati, dia patah hati, dia kecewa karena dia mencintai kamu. Dia ingin bilang dia mencintai kamu, tapi dia tidak ingin menyakiti si penghalang. Ya, dia tidak ingin menyakiti si penghalang. Dia mengorbankan dirinya untuk si penghalang. Ya, dia sakit hati di sini karena tidak bisa memiliki kamu. He's so broken heart. He never feel this way before. Dia nggak pernah merasakan sakit sehebat ini sebelumnya ya. Mencintai seseorang tapi dia nggak bisa memiliki kamu. Si penghalang sepertinya sudah mengetahui kamu di sini. Ya, dia mengetahui kamu. Tapi dia ini ya tidak mau melepaskan si dia ya, tidak mau di sini. Dia egois di sini. Ya, dia suka menjadi pusat perhatian dan dia tidak ingin si dia bahagia ya. Dia malu jika hubungan ini berakhir begitu saja. Banyak orang yang memperhatikan dia, banyak orang yang memuji dia, jadi dia takut gagal, takut dianggap kalah dalam perang gitu loh, entah dengan saudara-saudaranya atau circle dia ya, lingkungan sosial dia gitu ya. Dia nggak mau di sini, dia nggak mau melepaskan si dia karena masih ini ya takut dihujat orang atau takut dibully orang gitu loh jika semua orang mengetahui kehidupan aslinya ya, bahwa dia ini ya, dia dan si dia ini ya hubungannya hambar gitu loh, hubungannya hancur rapuh di dalamnya secara spiritual ya, tidak ada ikatan batin, tidak ada ikatan emosional, hanya untuk image ya, reputasi, pencitraan gitu loh ya. Mungkin kamu lihat di sosial media dia show off, pamer gitu. Ya karena ini keinginan dia. Ini keinginan dia, bukan keinginan si dia ya. Ini keinginan si penghalang untuk posting-posting kemesraan, posting di sosial media, event, posting kebersamaan karena dia malu jika semua orang mengetahui kehidupan aslinya. Sementara dia memendam rasa sakitnya ya. Karena selalu menuruti egonya. Ya, sementara dia sebenarnya mencintai kamu, tapi dia mengorbankan dirinya untuk si penghalang. Dan kamu juga mencintai dia, ya. Kamu juga mencintai dia. Kamu tidak pernah menduga kamu akan mengalami hal seperti ini, ya. Mencintai seseorang yang juga nggak bisa kamu miliki. Kamu dengan segenap jiwamu kamu mencintai dia loh. Kamu mencintai dia, ya. Kamu berharap Tuhan memberikan keadilan gitu loh, ya. Kenapa harus bertemu dia? Kenapa bertemu harus berpisah ya, yang membuat kamu trauma di sini sampai hari ini kamu berdoa supaya ada jalan untuk kamu bisa melupakan dia, mengikhlaskan dia, tapi tidak bisa di sini. Kamu merasa terikat emosional, terikat batin oleh dirinya ya. Kamu sering ibadah ini loh guys, kamu sering akhir-akhir ini mendekatkan diri ke Tuhan ya, supaya kamu benar-benar bisa legowo mengikhlaskan dia karena kamu selalu dibayang-bayangi oleh dirinya. Ya, karena gini guys, meskipun dia menjauhi kamu, sebenarnya dia sangat-sangat mencintai kamu loh. Dia dan kamu saling mencintai, tetapi karena keegoisan si penghalang ya, kalian berdua harus terpisah. Ya, dia ini loh, ya dia kepleset. Dia pikir si penghalang ini bisa memenuhi ekspektasi dia. Ternyata si penghalang memiliki sisi ya di mana dia ini ya nggak bisa bertumbuh secara spiritual gitu loh. Dia sangat mementingkan penilaian orang terhadap dirinya ketimbang kebahagiaan personal dia.
ketimbang kebahagiaan rohani dia, ketenangan batin gitu. Ya, dia suka keramaian di sini. Beda dengan dia dan kamu yang lebih ingin hidup secara rohani, hidup secara spiritual gitu loh ya. Si penghalang masih mengejar ini ya, sesuatu di luar dirinya. Nah, ya, dia sering nangisin kamu guys, dia sering menangisi kamu, dia berharap bisa meninggalkan semua ini ya, beban ya, beban yang tidak dia pernah ceritakan kepada kamu. Kehidupan dia itu tidak seindah yang kamu bayangkan. Dia capek di sini. Dia capek, terlalu banyak tanggung jawab yang semua ditanggungkan ke dia. Bahkan mungkin tanggung jawab keluarga si penghalang yang juga diserahkan ke dia yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Ya, capek loh guys di sini ya. Setiap masalah yang dia hadapi dia teringat kamu. Ya, dia nangisin kamu. Kenapa kamu tidak hadir menolong dia? Ya iya, wong dia sudah membuang kamu. Gimana dia bisa menolong kamu? Ini konsekuensi ya yang harus dia tanggung. Ya, semakin hari semakin tersiksa, semakin hari semakin stres, semakin hari semakin nggak sanggup ya, nggak sanggup hidup tanpa kamu, nggak sanggup menahan beban yang bukan tanggung jawab dia. Ya, kalau kamu bertanya apakah dia dan si penghalang masih sayang-sayangan, sudah tidak lagi guys, tidak lagi. Dia di sana hanya karena tanggung jawab moral dia terhadap keluarganya. Ya, terhadap keluarganya yang selalu menasihati dia atau mendorong dia untuk mempertahankan hubungan dengan si penghalang. Mereka sama-sama capek, tidak ada tenaga, tidak lagi bersentuhan, tidak ada physical intimation ya, tidak ada keinginan untuk bercinta. Kalau kamu tahu ya, ini muncul terus ya kartunya berhari-hari, di mana dia dan si penghalang ini tidak ada ikatan emosional, tidak ada cinta guys, hanya capek saling menyakiti ya, sama-sama keras dan tidak mau mengalah. Ya, dia pura-pura kuat dulu di sini. Sebenarnya dia ingin lari, ya, dia ingin menyelesaikan masalah dia dan dia merasa dia juga berhak bahagia gitu loh. Gak cuman hidup hanya untuk menyenangkan hati semua orang tanpa memikirkan kewarasan dan kesehatan dia sendiri. Dia memantau kamu di sini, dia memantau kamu, ya. Dia berharap kamu bahagia, ya. Dia berharap kamu bahagia, tidak mengalami seperti apa yang dia alami. Ya, si penghalang capek. Di sini si penghalang juga sakit-sakitan ya, stres ya. Karena ini loh ya, si penghalang merasa si dia ini tidak lagi bisa diandalkan ya. Tidak memenuhi ini ya, ekspektasi dia, harapan dia gitu loh. Dia ini merasa ini ya, kecewa di sini. Capek dia. Ya, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dia khawatir apakah selamanya seperti ini karena dia sudah mati rasa. Dia tidak mau ya, dia tidak mau menyentuh si penghalang karena dia tidak mencintai si penghalang. Ya, dia di sana karena tekanan keluarganya gitu loh ya. Dia ini pilar keluarga, dia tulang punggung keluarga, jadi dia malu jika dianggap sebagai anak yang gagal ya. Anak yang tidak bisa diandalkan oleh orang tuanya. Ya, takut, malu jika hubungan dia dengan si penghalang hancur. Ini akan ini ya membuat nama orang tuanya hancur gitu loh guys ya. Kekhawatiran yang terlalu berlebihan ya. Dan si kamu ya, kamu ini, kamu nggak bisa membenci dia loh. Kamu nggak bisa membenci dia ya, meskipun dia sudah menyakiti kamu dengan begitu fatal, membohongi kamu ya, bermain kotor di belakang kamu. Ternyata ada si penghalang yang dia sembunyikan dari kamu. Ya, kadang kamu menertawakan dirimu sendiri ya. Kenapa bisa percaya dengan dirinya gitu loh. Ya, kenapa gitu kamu bisa percaya dengan dirinya. Ya, kamu nggak bisa lupa loh sampai hari ini bagaimana cara dia mengelabuhi kamu, menipu kamu, dan menghancurkan kamu. Sampai membuat kamu ini merasa tidak berharga, tidak layak, ya, mempertanyakan jati dirimu, apa sih yang salah dengan kamu? Ya, kenapa dia membohongi kamu? Ya, apa intensitas dia? Apa intensi dia membohongi kamu? Ya,
Itu yang kamu pertanyakan sampai hari ini. Kamu ingin tahu alasan gitu loh. Ini mengganjal sampai hari ini ya di hati kamu. Kenapa dia seceroboh itu terhadap kamu ya? Kalau memang tidak ada niat, kenapa dia memulai semuanya dan meyakinkan kamu? Ya, sampai detik ini ya 24/7 ya. Kamu terus memikirkan dia meskipun kamu udahlah lepaskan gitu, nggak ada gunanya menanti dirinya, menunggu dirinya ya, hanya menyakiti diri kamu sendiri. Ya, dia nggak bahagia di sini ya. Posting-postingan dia di sosial media itu hanya taktik si penghalang gitu loh, untuk pamer kepada semua orang-orang atau circle dia bahwa dia bahagia. Ya, itu. Jadi kamu nggak perlu terlalu percaya sosial media gitu. Yang perlu kamu percaya itu adalah intuisi kamu sendiri ya. Keadaan dia tidak baik-baik saja. Dia lebih menderita dari kamu. Ya. Oh. Ini guys, dia ingin kebebasan di sini. Dia ingin kebebasan, dia tidak mau stres mikirin kamu dan si penghalang. Dia ingin lebih memikirkan dirinya sendiri ya. Tidak mau pusing mikirin ini ya si penghalang dan kamu. Dia ingin lebih banyak aktivitas di luar rumah di sini, entah healing, jalan-jalan atau melakukan kegiatan bisnis di luar kota atau di luar negara. Ya. Dia ingin kamu memaafkan semua yang telah terjadi. Dia ingin bilang dia tidak ada intention atau niat untuk menyakiti kamu. Semua terjadi secara tiba-tiba ya. Dia mendekati kamu juga secara tiba-tiba, meninggalkan kamu juga secara tiba-tiba. Tapi sampai hari ini dia linglung ya. Dia merasa hidupnya hambar tanpa kamu meskipun dia melangkah jauh pergi ya ke berbagai tempat ya. Dia merasa ini ya, merasa hidupnya kosong gitu loh ya. Dia merasa hidupnya kosong dan hanya kamu yang bisa mengisi kekosongan dia. Nah, si penghalang ini pusing ya. Kenapa dia lebih banyak bepergian gitu loh. Ya, dia pondering di sini, dia memikirkan apa sih yang sebenarnya terjadi pada dirinya yang lebih banyak menjauh dan menghindar dan lebih memikirkan dirinya sendiri. Ya, lebih banyak kreativitas yang tanpa melibatkan si dia. Ya. Dia ingin bebas, guys. Dia tidak ingin terikat oleh siapapun, bahkan termasuk kamu. Dia capek di sini menjadi korban gitu loh. Ya, dia ingin lebih membahagiakan dirinya sendiri. Ya, dia berharap kamu melupakan semua yang sudah terjadi, ya, melupakan semua cara dia menyakiti kamu. Sedangkan kamu masih ini loh, guys, ya. Kamu frustasi di sini, kamu masih mencintai dia, tapi kamu kayak nggak terima, nggak rela gitu loh. Ya, dengan sikap dia yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang dia nggak tanggung jawab atas ini ya, terhadap kamu gitu loh. Ya, emosional kamu lagi ini loh guys, naik turun gitu loh ya. Kamu mencintai dia, tapi kamu juga membenci dia di sini. Sedangkan dia sak penake dhewe, seenaknya sendiri ya, tanpa memikirkan ini ya, kondisi kamu gitu. Ya, dia akhir-akhir ini memang cuek ya, nggak cuma dengan kamu tapi dengan si penghalang juga. Ya, dia ini lagi ini loh, menemukan dunia baru dia ya, atau bisa juga pekerjaan dia yang baru, passion dia yang baru gitu, yang membuat dia ini merasa terbebaskan dari sistem metrik gitu loh. Ya, bekerja tanpa tekanan. Ya, dia lagi have fun, dia lagi candu dengan dunianya yang baru yang sesuai dengan harapan dia. Si penghalang ini bertanya-tanya sih ya, ada apa gitu loh sebenarnya, kenapa dia berubah dan lebih banyak menghindar ya. Sedangkan kamu gelisah kenapa dia tidak menghubungi kamu, kenapa dia tidak mendekati kamu ya. Dia takut dengan kamu di sini, dia menjauh ya. Sebenarnya dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu.